Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian instrumen penilaian tes. Pengertian secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Menurut Sujitojo 1996, tes adalah alat untuk prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengaturan dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat dipergunakan secara luas serta digunakan betul-betul untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Menurut Cronbach 1984, tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk pemeliharaan atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar menarik dan sistem kategori. Secara umum, ada beberapa macam tes di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tes dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi mahasiswa. Dan yang kedua, tes dapat berfungsi sebagai sebagai motivator dalam pembelajaran. Yang ketiga, tes dapat berfungsi sebagai untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, tes yang dimaksud untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Sekian dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvinul Haura. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang instrumen penilaian non-tes. Instrumen penilaian non-tes ini adalah cara penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tapi dengan menggunakan pengamatan sistematis. Teknik non-tes ini berarti melaksanakan penilaian tanpa tes. Teknik ini pada umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik secara individu ataupun kelompok. Dengan teknik non-tes ini, maka penilaian atau hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebar angket, dan meneliti dokumen-dokumen, dan juga ini dapat dilakukan dengan teknik skala nilai, teknik evaluasi partisipatif, studi kasus, dan sosiometrik. Keberhasilan siswa dalam belajar bukan hanya bisa diukur dengan alat tulis saja, karena masih banyak aspek-aspek kemampuan siswa yang sulit diukur secara kuantitatif dan mencakup objektivitas. Misalnya aspek efektif psikomotorik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Apriliana sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan atau memaparkan tentang bentuk-bentuk instrumen penilaian tes. Bentuk-bentuk instrumen penilaian tes yang pertama ada tes secara objektif. Tes objektif merupakan tes tertulis yang menuntut siswa untuk memilih jawaban yang telah disediakan guru atau memberikan jawaban secara singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif terhadap semua murid. Yang kedua ada tes benar salah. Tes benar salah merupakan bentuk tes yang soalnya mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan siswa agar bisa membedakan antara fakta dan pendapat sehingga soal bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada tes menjodohkan, yaitu
bentuk tes yang terdiri atas beberapa kumpulan soal dan beberapa kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Kemudian yang terakhir ada tes isian singkat, adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang telah disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang tes non-objektif. Nah, tes ini merupakan sering juga disebut dengan tes uraian, di mana tes ini membutuhkan peran siswa untuk menjawab atau menguraikan, mengorganisasikan sesuai dengan kemampuannya sendiri, siswa itu sendiri. Nah, tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian bebas untuk yang kedua. Untuk yang pertama, uraian terbatas, ini merupakan peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab namun dibatasi. Artinya bebas namun terarah begitu. Misal nih ya contohnya. Sebutkan 5 komponen dalam komputer. Ya bisa dijawab dengan monitor, prosesor, keyboard, atau ya semacamnya lah yang bersangkutan dengan komponen komputer. Untuk yang kedua ada uraian bebas, di mana seorang siswa ini bebas untuk menjawab dengan kemampuannya sendiri, dengan kata-katanya sendiri lah begitu. Contoh nih ya, bagaimana menurut Anda tentang peranan komputer dalam dunia pendidikan? Ya, bisa dijawab dengan gimana ya? Peran komputer dalam dunia pendidikan sangat penting, karena untuk melanjutkan pendidikan kita sangat membutuhkan yang namanya komputer, apalagi di era pandemi saat ini seperti itu. Nah, untuk itu seorang guru harus juga mempunyai acuan atau patokan. Nah, selain mudah untuk membuat dan cepat untuk membuat tes semacam ini, tes ini juga memiliki kekurangan, di mana tes ini dapat tidak mencakup semua materi lah seperti itu. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatus Solehah sebagai pemateri yang ke-5 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari instrumen penilaian non-tes. Yang pertama yaitu bentuk dari pengamatan atau observasi, di mana observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Jadi dalam penilaian observasi ini yang dinilai adalah tingkah lakunya. Kemudian observasi yang dapat menilai atau mengukur hasil belajar yaitu tingkah laku setiap individu dalam atau ketika guru itu mengajar. Guru dalam mengajar itu biasanya menilai tingkah laku setiap muridnya sebagai evaluasi dalam pembelajarannya. Jika observasi ini digunakan untuk evaluasi, alat evaluasi dalam pembelajaran, biasanya pencatatan hasil observasi ini lebih sukar untuk dicatat jawabannya karena di sini yang diamati adalah tingkah laku yang kejadiannya berlangsung cepat, sehingga biasanya itu lebih sukar, bukan pas tidak bisa, namun lebih sukar untuk dicatat jawabannya. Kemudian yang kedua
bentuk yang kedua yaitu wawancara atau interview. Interview di sini merupakan salah satu bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Jadi di sini kalau tadi mengamati, kalau di sini langsung bertanya kepada ada tanya jawab antara siswa dengan guru sebagai alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi di sini, yang wawancara di sini, biasanya itu yang ditanyakan sesuai dengan apa yang akan dinilai oleh guru tersebut. Wawancara ini memiliki dua jenis. Yang pertama, wawancara terpimpin, dan yang kedua yaitu wawancara tidak terpimpin. Yang pertama, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin biasanya juga disebut sebagai wawancara berstruktur ataupun sistematis. Di mana wawancara ini pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengiring penjawab pada informasi yang diperlukan. Jadi di sini wawancara terpimpin ini pewawancara telah membuat pertanyaan terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban dari responden tersebut secara yang dikehendaki gitu. Informasi-informasi yang dikehendaki oleh pewawancara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu wawancara tidak terpimpin, atau biasanya itu disebut wawancara sederhana. Wawancara sederhana di sini yaitu si penjawab atau responden tersebut diperkenankan untuk memberikan jawabannya secara bebas sesuai dengan apa yang dia ketahui tanpa diberikan batasan oleh si pewawancara tersebut. Jadi di sini ada dua, ada yang terpimpin dan ada yang tidak terpimpin. Antara keduanya kan memang berbeda. Biasanya itu lebih digunakan untuk alat evaluasi itu yang terpimpin gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Kelebihan dari wawancara di sini, pewawancara sebagai penilai dapat melihat secara langsung dengan peserta didik sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap dan mendalam. Sedangkan bentuk non-tes lainnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ke-6 akan sedikit melanjutkan dari pemateri sebelumnya tentang bentuk-bentuk instrumen penelitian non-tes, yang mana di sini saya akan jelaskan di sini tahap angket atau kuesioner. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam implementasinya. Jadi angket di sini sama seperti halnya wawancara, di mana di situ seorang peneliti harus menanyakan kepada seorang responden untuk mengetahui apa yang akan ditelitinya. Akan tetapi perbedaannya di sini dalam wawancara di sini pertanyaannya langsung melalui lisan ataupun ditanyakan langsung kepada responden melalui lisan. Akan tetapi kalau angket di sini merupakan bentuk tertulis ataupun memberikan pertanyaan kepada responden, akan tetapi melalui hal yang tertulis ataupun melalui kertas untuk menanyakan kepada responden sehingga responden memberikan sebuah pernyataan ataupun jawaban dari apa yang ditanyakan oleh peneliti tentang hal yang akan ditanyakan oleh peneliti. Jadi intinya di sini
Kalau angket di sini merupakan sebuah bentuk instrumen non-tes yang mana di situ pengumpulan datanya ataupun pengujiannya di situ melalui tes tulis ataupun memberikan pertanyaan kepada responden dengan cara tertulis. Kalau wawancara di situ secara lisan ataupun ditanyakan langsung kepada responden. Dan yang keempat di sini pemeriksaan dokumen. Untuk mengukur kemajuan belajar siswa dapat juga dilakukan tanpa pengujian tetapi dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen. Nah, untuk mengukur kemajuannya, pemeriksaan dokumen di situ mengetahui atau mengumpulkan data-data siswa yang akan diperlukan suatu saat nanti. Misalnya kelas ataupun siswa ini mempunyai pengalaman ataupun mempunyai kesan di masa lalunya seperti tidak naik kelas ataupun pernah meraih kejuaraan ataupun hal yang lainnya. Intinya di situ tahap pemeriksaan dokumen di situ mengumpulkan sebuah data-data siswa yang ingin dijadikan penelitian agar takut diperlukan suatu saat nantinya. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang skala penilaian, studi kasus serta sosiometri. Di sini, skala penilaian itu merupakan teknik salah satu bentuk di antara model skala yang sering digunakan dalam asesmen pendidikan. Skala bertingkat ini menggambarkan suatu nilai tentang suatu objek asesmen berdasarkan sebuah pertimbangan. Ini berupa skala angka dan skala bertingkat dalam bentuk grafik. Dan menurut Sugiono, tujuan dari skala adalah untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang ataupun kelompok tentang fenomena sosial. Adapun kegunaan dari skala, yaitu salah satu adalah mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis, secara dalam waktu singkat, dalam derajat penilaian, mencatat kemunculan perilaku di dalam ataupun di luar sekolah, serta kemunculan perilaku individu ataupun kelompok. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus ini adalah sebuah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki sebuah kasus tertentu. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat bodoh, sangat rajin, sangat malas, sangat nakal, ataupun kesulitan dalam belajar. Nah, dalam studi kasus, kasus-kasus seperti ini itu akan dikaji secara mendalam. Apa yang menyebabkan ataupun faktor apa saja kenapa kasus ini bisa terjadi. Nah, dalam studi kasus ini akan dikaji secara mendalam dan komprehensif. Yang terakhir ada sosiometri. Ini suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Nah, sosiometri ini alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial. Jadi ini berkenaan dengan hubungan sosial. Menurut Gantina Komalasari, sosiometri ini
Pengolahannya akan diperoleh gambaran jumlah skor yang diperoleh oleh setiap orang, pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.